Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Sosial Dasar dan Ilmu Alamiah Dasar. Judul yang saya akan angkat adalah mengenai air. Fungsi air. Air memiliki peran paling penting dalam kehidupan setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk semua makhluk hidup. Tidak hanya manusia yang membutuhkan air. Tanpa adanya air, tidak ada kehidupan di dunia ini. Ya, semua makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Pada manusia, biasanya fungsi air sebagai keperluan industri, pertanian, transportasi, dan lain sebagainya. Tidak hanya manusia, hewan dan tumbuhan juga sangat membutuhkan air. Penjelasan ilmiah mengatakan bahwa air bisa diartikan sebagai sebuah senyawa kimia yang terdiri dari dua unsur, yaitu unsur H2 atau hidrogen yang berikatan dengan unsur O2 atau oksigen, yang kemudian menghasilkan senyawa air atau H2O. Senyawa ini yang banyak ditemukan di bumi. Lapisan air yang menyelimuti bumi ini disebut dengan hidrosfer. Tidak hanya itu, menurut artikel yang saya baca, air memiliki keunikan, yaitu molekul air bisa membentuk kristal indah berdasarkan lingkungannya. Seorang peneliti dari Heido Institute di Tokyo melalui penelitiannya pada tahun 2003 mengungkapkan suatu keanehan pada sifat air. Profesor Masaru Emoto melakukan pengamatan terhadap lebih dari 2000 contoh air dari seluruh dunia dan mengabadikan setiap foto kristal air yang terbentuk. Prof. Emoto menemukan bahwa partikel molekul air ternyata bisa berubah-ubah tergantung perasaan manusia di sekelilingnya. Secara tidak langsung mengisyaratkan pengaruh perasaan terhadap klasterisasi molekul air yang terbentuk oleh adanya ikatan hidrogen. Dalam bukunya The Hidden Message in Water, Profesor Masaru Emoto mengungkapkan bahwa partikel kristal air terlihat menjadi indah dan mengagumkan apabila mendapat reaksi positif di sekitarnya, misalnya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Namun, partikel kristal air terlihat menjadi buruk dan tidak sedap dipandang mata apabila mendapat efek negatif di sekitarnya, seperti kesedihan dan bencana. Dengan begitu, dapat dipahami bahwa secara garis besar, air merupakan senyawa yang memiliki peran penting dalam mendukung segala sisi kehidupan bagi makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini. Pernyataan tentang sumber kehidupan bermula dari air disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Di dalam Al-Quran terdapat lebih dari 200 ayat yang secara langsung menyebutkan kata alma yang bermakna air, atau
juga membahas masalah air dan fungsinya di alam. Misalnya, air sebagai penopang kehidupan makhluk hidup di bumi. Daur hidrologi air ataupun air sebagai sarana transportasi. Sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 32. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Keberadaan air di bumi adalah sebuah keistimewaan, karena secara teoretis, kemungkinan keberadaannya di tempat lain, di alam semesta sangat kecil sekali. Pada daerah tata surya kita, air banyak didapati di luar bumi, tetapi pada umumnya dalam bentuk gas atau es. Sedangkan dalam bentuknya yang cair, praktis hanya dijumpai di bumi. Jarak antara bumi dengan matahari yang sedemikian rupa menjadikan molekul-molekul air di bumi sebagian besar selalu tersedia dalam fase cair. Selain jarak yang proporsional, bumi juga berotasi mengelilingi matahari. Hal itu mengakibatkan distribusi dan fluktuasi suhu di permukaan bumi bergerak dinamis. Dengan demikian, bumi memiliki fase air yang komplit, yaitu fase cair, fase padat, dan fase gas, sehingga bumi menjadi tempat yang layak huni bagi makhluk hidup. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.